Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, menemani aktivitas Anda kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari pemirsa, saya ajak kita pantau di lokasi yang pertama, tepatnya di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini di jalan arteri, yakni dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, terpantau dari kedua arahnya masih cukup ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah tol, yakni tol dalam kota, juga mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati dan tidak berhenti di sepanjang bahu jalan dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Dan pemirsa, kita bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Pasar Minggu Depok yang akan berbelok ke arah Semanggi maupun yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai, terpantau peningkatan volume kendaraan terjadi pada traffic light. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam, didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati, selalu konsentrasi dan juga ikuti arahan petugas kami yang saat ini sudah berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah kiri, yakni akan berbelok ke arah Pasar Minggu maupun Depok, atau yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai pada siang hari ini juga terpantau ramai lancar. Antrian hanya terjadi menjelang traffic light saja. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal. Kami menghimbau bagi Anda untuk sebelum melaksanakan perjalanan untuk mengecek kondisi fisik kendaraan Anda serta selalu membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Dan pemirsa, bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Pospol Simpang Cilenyi, Jabar. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru terpantau cukup ramai lancar. Antrian hanya terjadi menjelang gerbang tol saja. Selepas dari itu, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh bus antar kota. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari Garut maupun Tasikmalaya yang akan memasuki tol Cilenyi terpantau juga lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan berat yang melintas kawasan ini. Harap berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalur ini. Dan selalu antisipasi juga kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Dan kondisi lalu lintas dari Jatinangor yang akan memasuki tol Cilenyi pada siang hari ini juga masih terpantau relatif lancar dan normal. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir pemirsa, kita pantau di Simpang Prambanan, Yogyakarta. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten maupun Solo terpantau lancar, dan dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piungan maupun Bantul pada siang hari ini cukup ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati, ramainya aktivitas masyarakat dan juga memang merupakan persimpangan yang cukup ramai dengan aktivitas dari kendaraan. Untuk itu selalu konsentrasi dan juga kurangi laju kecepatan kendaraan Anda serta selalu berhenti di belakang garis stop. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara, juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas ketika Anda berkendara. Untuk informasi terupdate, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Personil Siaga Bayangkara Polres Wonosobo bersama unsur terkait melaksanakan evakuasi dan penanganan darurat pasca terjadinya angin puting beliung yang melanda Desa Kebrengan, Kecamatan Mojo Tengah pada Kamis 4 Desember 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ini, data awal mencatat ada 23 rumah yang mengalami kerusakan berat pada bagian atap.
Menerima laporan kejadian, Peleton Siaga Bayangkara Polres Wonosobo bersama personel Polsek Mojo Tengah, BPBD, dan relawan penanggulangan bencana Kecamatan Mojo Tengah, serta masyarakat setempat bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal. Petugas melakukan pendataan terhadap rumah terdampak, membantu warga membersihkan puing-puing atap rumah, serta menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi akses jalan. Penanganan dilakukan dengan kerjasama lintas unsur untuk mempercepat pemulihan. Telah terjadi bencana berupa angin puting beliung yang terjadi di Dusun Kebrengan, Desa Kebrengan, Kecamatan Mojo Tengah. Adapun kejadian tersebut akibat dari hujan deras dan angin kencang sehingga mengakibatkan 23 rumah mengalami kerusakan di bagian atap. Kemudian kami bersama dengan tim dari Siaga Bayangkara Polres Wonosobo bersama dengan RPP Kecamatan Mojo Tengah, kemudian BPBD dan dari Koramil Mojo Tengah serta dari Kecamatan Mojo Tengah melaksanakan upaya pembersihan puing-puing dan mengevakuasi masyarakat. Polres Lumajang dan Brimopolda Jatim melakukan evakuasi warga di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Belasan rumah tertimbun lahar Semeru, aparat tembus arus banjir demi selamatkan warga beserta barang yang bisa diselamatkan. Banjir lahar dingin Gunung Semeru melanda wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Sabtu Minggu 7 Desember 2025, menyebabkan sedikitnya 17 rumah tertimbun material vulkanik di Desa Jugosari. Peristiwa susulan pasca erupsi ini diperparah dengan cuaca ekstrim yang membuat aliran lahar pekat mengalir deras dan menjangkau beberapa dusun. Di tengah situasi darurat tersebut, Polres Lumajang bersama dengan personel Brimopolda Jawa Timur turun langsung melakukan evakuasi warga, serta menyelamatkan barang-barang berharga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari. Petugas bersinergi dengan warga mengevakuasi kursi, kasur, dokumen penting, hingga hewan ternak seperti kambing, dengan menembus derasnya aliran lahar dingin yang masih terus mengalir. Selain kerusakan rumah, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga menyebabkan kerugian material berupa 3 sepeda motor yang tertimbun lumpur. Dengan kerja cepat, Polres Lumajang, Brimopolda Jawa Timur, BPBD, serta relawan di lapangan, proses evakuasi dan penyelamatan dapat berlangsung aman. Polres Lumajang menghimbau masyarakat di sekitar aliran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi banjir lahar susulan, terutama saat terjadi hujan lebat di wilayah Puncak Semeru. Dari Humas Polres Lumajang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Kebumen menggelar pelatihan tanggap bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan BPBD, Basarnas, TNI, serta masyarakat setempat. Berikut laporannya untuk Anda. Polres Kebumen mengadakan pelatihan tanggap bencana yang digelar di kantor Kecamatan Karanganyar pada Jumat 5 Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Kebumen, Kompol Faris Budiman, yang hadir mewakili Kapolres Kebumen, AKBP Eka Baatsi Syamsyuri. Pelatihan ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan mengingat Kebumen merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana alam, terutama banjir dan longsor yang sering terjadi di Kecamatan Karanganyar. Berbagai materi pelatihan diberikan, mulai dari dasar-dasar tanggap atau penanggapan bencana, hingga pemahaman klasifikasi bencana menurut undang-undang. Pelatihan juga diisi dengan materi trauma healing untuk mendukung pemulihan psikologis korban-korban bencana. Kegiatan lalu ditutup dengan simulasi penanganan bencana yang melibatkan seluruh peserta.
Berdasarkan informasi BMKG, terdapat 10 potensi bencana di Kebumen, mulai dari banjir, longsor, hingga tanah bergerak. Wakapolres Kebumen Kompol Faris berharap agar seluruh peserta memaksimalkan pelatihan ini dan memberikan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat lainnya. Kami dari jajaran Polres Kebumen, dibantu dari jajaran Kodim Kebumen, kemudian dari BPBD Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat di Kecamatan Karanganyar. Karena berdasarkan hasil evaluasi kami, masyarakat di Kecamatan Karanganyar ini rawan terdampak terkena bencana, khususnya di bencana banjir, sehingga kami melaksanakan kegiatan pelatihan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga langsung praktik manakala terjadi bencana, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Karanganyar. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 orang masyarakat, dan harapan kami untuk masyarakat yang hadir ini nanti bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat yang lain, dan kemudian seandainya terjadi bencana. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Camat Karanganyar dan Ramil Karanganyar serta perwakilan Basarnas Unit Kebumen. Di akhir kegiatan, seluruh instansi yang hadir mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.